Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1,5 tahun bikin YouTube, alhamdulillah ya Allah. Subscriber sampai 200. Dihargain juga kita, keberadaan kita berarti kan. Maksudnya gitu, maksudnya keberadaan kita dihargain juga. Ada orang subscribe itu kan ya nggak tahu iseng apa gimana. Intinya bersyukur dapat 200 subscribe. Ini ada pertanyaan dari, namanya sih nggak ada namanya ini. Assalamualaikum bang, saya dari Cibitung nih. Udah lama gelutin lele skala kecil tapi belum dapat hasil yang memuaskan. Minta solusi sama senior. Jawaban saya langsung simpel aja. Jawaban saya langsung, kalau mau hasil memuaskan itu ternak kolemnya harus di atas 10 kolom bang. Kalau di bawah 10 kolom hasilnya kadang sama dengan aja dengan lelahnya kita. Ini maksudnya begini, kalau saya bilang harus 10 kolom, nanti banyak yang bilang katanya lele bisa usaha kecil, bisa usaha sampingan. Tapi kalau harus 10 kolom, udah kebayang modalnya tuh. Katanya, nah bukan katanya, perhitungannya satu kolam kalau isi 5.000 itu kan modalnya 6 juta setengah. 6 juta setengah. 1,5 juta harga modbit, 5 jutanya harga beli pakan untuk 500 kilo untuk 5.000 ekor. Itu prinsip hitungan dasar. Tapi pada realitanya bukan berarti kalau saya bilang melihara 10.000 kolam dengan kapasitas 5.000 per kolamnya berarti 65 juta modalnya. Bukan. Tapi tetap aja kalau untuk mendapatkan hasil maksimal, keuntungan, berjalan, bisa beli sana, bisa jajan, bisa apa, bisa hidup yang layak, harus di atas 10 kolam. Karena kalau di bawah 10 kolam, sepanjang pengetahuan saya sampai detik ini, kalau pelihara lelenya di bawah 50.000, di bawah 50.000 ya, itu kebanyakan petani-petaninya akan nyerah di tengah di nggak bertahan lama lah, nyerah di tengah jalan, nyerah di setengah jalan, nyerah di setahun pertama dia beternak, nyerah karena dianggap capek doang ternak lele, udah 3 bulan, 2 bulan lebih, 2 bulan setengah ngasih makan, tiap hari dia sortir panas-panas semua, hasilnya begitu panen pas-pasan artinya ya selama dia 3 bulan itu kan dia butuh makan, anak istrinya belanja, jajan sekolah, pengeluaran, rokok, dia semua akhirnya dikalkulasi 3 bulan saya untung sekian, kalau saya bagi saya bagi per bulannya berarti saya dapat cuma segini, mendingan kerja juga. Nah itu pembicaraan seperti ini paling sering kemana saya ngumpul bertemu, atau bang ternak lele saya kok nggak ada untungnya ya, udah setahun jalanin. Berapa kolom bang? Ada 6 kolom katanya. Ya 6 kolom, iya kalau isinya 5.000 per kolom. Kalau isinya di bawah itu hujan lagi, bocah-bocah pada mandi hujan lagi. Ya gitu pemirsa, ini kontennya ini saya menjawab realita. Berapa kolam sih kalau mau untung gitu. Tapi kalau ditanya untung, beternak berapa kolam pun untung. Ternak 2 kolam, 3 kolam, 5 kolam, 7 kolam, untung, tetap untung. Cuman keuntungannya itu tergilas sama kebutuhan. Kalau sudah di atas 10 kolam, biasanya nih pada umumnya keuntungannya itu bisa buat ya bisa disisihkan, tidak habis untuk operasional. Rada paham. Ini omongan ini sebenarnya omongan yang nggak boleh disampaikan secara terbuka seperti ini, karena takutnya kalau salah paham artinya orang akan rame. Kalau gitu lele bukan usaha orang kecil dong, modalnya puluhan juta gitu kan. Kita kelas karyawan, mana mungkin kita punya modal 65 juta. Nah sekarang permodalan kita bahas nih. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi. Kalau tadi kan saya bahas tuh harus 10 kolam. Sekarang permodalannya itu gini. Walaupun saya bilang di sini, ini kipas angin kali ya, berisik ya, suaranya gerung-gerung. Walaupun saya bilang di sini ternak harus 10 kolam, tapi nggak harus 10-10-nya diisi. Tetap diisi. Pakannya itu nggak harus semuanya dibeli. Contoh begini. Pertama kita isi 10.000 dulu. Berarti 10.000 kita beli bibit dengan harga 300 ukuran 78, berarti kan 3 juta. Nah, pakannya kita belilah 10.000. 10.000 kalau harga peletnya
harga pelet ya. Kalau harga pelet sekilonya 10.000 berarti kan 10 juta. Nah, itu untuk pertama, berarti modal kita pertama tuh kita keluarkan sudah 13 juta. Biarin. Nanti seminggu kemudian kita beli ikannya dulu, ikannya lagi, peletnya jangan. Berarti kan modal kita estafet pakan, kita pakai pakan yang udah kita beli, sampai beli lagi seperti itu. Nah, artinya di 3 bulan kemudian kalau kita setiap minggu nambah 10.000, ya memang sih nggak sampai 3 bulan. Kalau per minggunya 10.000 sudah mencapai 50.000 di minggu kelima aja udah ketutup. Cuma pakannya itu kita maksimalkan yang ada. Begitu habis kita beli lagi, jadi estafet di pakan. Kalau pakan langsung dibeli, melihara 50.000, langsung beli ikan 50.000, ya ikannya anggap estafet lah, biar per minggunya enak panennya 10.000. Tapi kalau peletnya kita langsung beli banyak, kita beli banyak, kan jadi modal terpendam. Sementara kalau kita estafet pelan-pelan, habis beli, kemungkinan di 2 bulan setengah, 2 bulanan gitu, sudah ada yang bisa dipanen, sudah ada yang disortir, sudah ada yang bisa dijual. Nah, itu dijual untuk membeli pelet. Perputarannya di situ mulai kita atur. Jadi kita pelet itu nggak melulu kita stok dengan jumlah uang yang besar-besar. Perhitungan 6,5 juta untuk 5.000 ekor lele itu kan perbandingan 1:1 FCR-nya, perbandingan 1:1. Tapi tetap aja sih pada realitanya ya kita bukan beternak bodoh juga. Mentang-mentang kita punya uang, atau uang kita ngepres, atau kita uang berutang pinjam, kita beli pelet, kita beli lele segitu banyaknya. Enggak, kita kalau untuk pelet masih bisa estafet. Lebih kurangnya seperti itulah. Kembali lagi ke beternak yang menguntungkan. Walaupun saya bilang 10, kalau emang kantong kita nggak ada, ya kita pelan-pelan aja. Udah kita 3 kolom dulu, pelan-pelan. Nanti menguntungkan, nambah lagi 2 kolom, 5 kolom. Bulan depan menguntungkan lagi, 2-3 bulan lagi, tambah lagi. Tetap estafet. Jadi capek mah capek. Ini kalau buat yang nggak punya modal besar-besar ya, capek mah capek. Tapi kan ada progres di penambahan kolom. Tetap aja, begitu kolomnya sudah mencapai 10 ke atas, baru tuh dia bisa nikmatin hasilnya. Kalau di bawah itu, ya perjuangan aja dulu, pelan-pelan. Logikanya, ini beternak kalau berhasil terus. Kalau tiba-tiba ada kematian massal, ada apa, namanya kita beternak nyawa ya, barang hidup, ya resikonya ya mati. Walaupun pembicaraan ini banyak yang bantah, ya kalau urusan rugi mah, kalau emang udah takdiran rugi, jangankan beternak barang hidup, kita jualan di pinggir jalan, jualan di trotoar, jualan warung, jualan apa, kalau emang lagi dirampok, lagi kena banjir, lagi jatuh, lagi terbalik, lagi apa, kalau emang force major mah ya resiko. Ya benar. Cuma kan kalau barang-barang lain, ibarat kata serusak apapun masih ada bangkainya, masih ada wujudnya. Tapi kalau ikan ada bangkainya, cuma nggak bisa apa-apain, rugi. Ya gitu pemirsa ya. Jadi kalau ternak mau untung itu usahakan di 10 kolam lebih. Kalau memang modal kita pas-pasan, nggak apa-apa, berjuang dulu pelan-pelan. Semoga konten ini nggak nambah apa namanya, nggak nambah komentar miring. Enak aja kita disuruh 10 kolom, buat makan aja susah, kita karyawan aja dipecat, ini aja pelan-pelan. Nah tuh kalau kayak gitu kan orang udah marah duluan. Makanya kalau mau untung ya itu 10 kolom lebih, tapi kalau mau pelan-pelan gak apa-apa. Berbagi gak pernah rugi kalau gak pernah berbagi. Usikum anam sibitawallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.